Konflik Israel dan Hamas kini memasuki babak baru di Gaza. Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata di Gaza resmi dimulai hari ini selama 42 hari ke depan. Di masa inilah Israel diminta untuk keluar dari Gaza dan penduduk Palestina bisa kembali ke rumah mereka. Konflik Israel-Hamas bermula pada 7 Oktober 2023. Selama 15 bulan Israel menggempur Gaza. Sedikitnya 46.000 warga Palestina kehilangan nyawa dan 110.000 luka-luka. Lalu apakah gencatan senjata akan menghentikan perang selamanya, bisa memberi Palestina kedamaian dan kemerdekaan? Kita bahas usai tayangan berikut ini. 15 bulan serangan Israel berkecamuk di jalur Gaza. Hari pertama gencatan senjata di jalur Gaza tengah berlangsung. Seluruh warga Palestina menyambut dengan sukacita. Tapi mereka masih dihantui ketakutan dan trauma atas derita akibat perang. كان لي بيت زي ما انت شايف، كان عندي بيت وعندي كل شيء. طبعا اجت الحرب هذه ما خلت لا بيت ولا اي حاجه، وكان حتى لي ابن كمان تصاوب في الحرب ونجب اعجوبه من الحرب هذه. حياتنا كلها. Beberapa jam jelang gencatan senjata, militer Israel masih aktif melakukan serangan di jalur Gaza. 8 orang dilaporkan tewas. ما زالت بعض الجثث موجودة تحت الركام، وذلك لعدم تمكننا من العمل وانتشال هذه الجثث على مستوى المحافظة الوسطى بسبب الاستهداف المباشر لعمل البواقر أو البلدوزر والكباشات التي تعمل في المكان من الاستهداف الإسرائيلي. Mengutip data dari Al Jazeera, terdapat 3 fase perjanjian gencatan senjata. Di fase pertama selama 42 hari, Hamas harus membebaskan 33 sandera dan Israel juga akan membebaskan 30 tahanan warga Palestina. Militer Israel akan menghentikan serangan dan keluar dari daerah pemukiman Gaza, dan para pengungsi Palestina bisa kembali ke Gaza. Di fase kedua, yang juga akan berlangsung 42 hari, militer Israel harus menghentikan operasi militernya di seluruh wilayah Gaza dan saling membebaskan tahanan di tahap kedua. Di fase terakhir, kedua pihak dari Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran jenazah pejuang maupun sandera. Lalu akan melaksanakan rencana rekonstruksi di Gaza di bawah pengawasan internasional. Setidaknya serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 silam telah menewaskan lebih dari 46.000 jiwa dan 110.000 lainnya mengalami luka-luka. Gencatan senjata jadi asa bagi perdamaian abadi di jalur Gaza. Mereka menantikan dunia ikut bersuara demi damai di Palestina. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berlaku mulai hari ini. Apakah asa akan perdamaian di Palestina semakin dekat? Sudah bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Ruliansyah Sumirat, dan Marisa Noriti, relawan Mercy, yang langsung berada dari jalur Gaza. Assalamualaikum, selamat malam Pak Roy, juga Mbak Marisa. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam Mbak Marisa. Selamat malam, saya ke Mbak Marisa dulu. Ini hari yang ditunggu-tunggu oleh warga Gaza. 15 bulan dibombardir, tapi hari ini akhirnya ada gencatan senjata. Nah, bagaimana situasi di sana? Apakah betul masih ada serangan bahkan dari Israel pada pagi ini di Gaza, Mbak? Ya, benar sekali Mbak Priska. 19 Januari ini saat yang benar-benar ditunggu oleh warga Gaza yang tadinya diharapkan pukul 8.30 untuk official ceasefire-nya, tapi karena beberapa kendala teknis akhirnya mundur, kurang lebih tadi mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 ofisialnya, dan penyerangan masih berlangsung baik itu sebelum pengumuman ceasefire secara ofisial dan bahkan setelah ceasefire. Dan berdasarkan update per hari ini jam 19.30 waktu Gaza, Israel telah membunuh 19 orang warga Gaza dan 35 lainnya luka-luka. Mereka melakukan penyerangan di daerah Gaza Utara, Gaza City, Khan Yunis, dan di daerah Rafah. Namun itu tidak mengurangi antusias warga Gaza untuk
kembali ke rumahnya, terutama di daerah yang tidak ada checkpoint seperti di Gaza Selatan. Itu sudah ada pergerakan ke Rafah ataupun Khan Yunis, dan untuk di daerah Gaza City, warga Gaza telah bergerak menuju Beit Lahia dan Beit Hanun untuk melihat kondisi rumahnya masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka yang memilih bertahan di area tersebut. Sedangkan untuk pergerakan dari Gaza Selatan ke Gaza Utara atau sebaliknya itu belum bisa karena tentara militer Israel masih ada saat ini di Netzarim Corridor. Jadi jika ingin melintas harus melewati checkpoint terlebih dahulu. Oh, kapan itu, checkpoint itu akan ditarik, Mbak? Sudah ada informasi di fase ini? Kemungkinan sepertinya di fase kedua, ketika dimulai pembicaraan permanen terkait ceasefire ini, karena saat ini masih temporary ceasefire, dan di hari ke-22 ada kemungkinan untuk penarikan tentara militer Israel dari koridor Netzarim, dan pembicaraan lebih lanjut untuk ceasefire yang permanen jika yang saat ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita harapkan tidak ada pelanggaran komitmen lagi ya dari Israel, tapi tentu banyak yang masih was-was karena sampai sekarang Israel pun masih melanggar komitmennya, bahkan di pagi ini yang semestinya dilakukan ceasefire, bahkan sejak kemarin, sejak hari Rabu diumumkan truce atau ceasefire sementara ini. Kalau dari Kementerian Luar Negeri, ini setidaknya ada fase yang lebih baik ya Pak Roy ya, yang saat ini terjadi di Gaza. Nah, tapi bagaimana komitmen Indonesia untuk mengawasi proses dari gencatan senjata sementara ini agar bisa diteruskan ke fase berikutnya, karena komitmen Pak Presiden berkali-kali, Pak Presiden Prabowo di berbagai forum internasional, kemerdekaan Palestina yang kita perjuangkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fiska. Jadi sebetulnya perlu kami sampaikan kembali bahwa bagaimanapun Indonesia sudah sejak awal, sejak bulan Oktober 2023 merupakan salah satu negara yang terdepan ya, dan sangat vokal untuk menyuarakan segera terjadinya immediate and permanent ceasefire. Jadi kita dari sejak awal kita menyerukan agar semua pihak dapat mengambil langkah-langkah apapun untuk dapat mewujudkan adanya gencatan senjata yang sifatnya segera, immediate dan permanen. Jadi bukan hanya sementara. Namun kita tahu sendiri bahwa pada perkembangannya selama lebih dari setahun, masuk ke bulan 15, Israel terus melakukan tindakan kekejamannya hingga saat ini. Jadi as of now dengan adanya ceasefire ini tentu saja kita menyambut baik adanya keinginan dari semua pihak yang terlibat untuk melakukan ceasefire. Namun tentu itu hanyalah merupakan sebuah awal dari seluruh proses yang harus tetap dijalankan. Dan dalam hal ini tentu Indonesia akan terus berpartisipasi aktif, ikut menyuarakan, ikut mendorong dan bahkan menggalang negara-negara sehaluan untuk dapat memberikan necessary pressures kepada pihak-pihak di lapangan untuk dapat memenuhi berbagai macam klausul yang sudah disepakati di dalam kesepakatan ceasefire ini. Karena kita tahu bahwa banyak fase, tadi saya tidak akan masuk kepada detail dari fase-fase tersebut, tapi kita memang harus meyakini bahwa ini adalah apa yang saat ini relatif terbaik meskipun bukan ideal. Namun tentu saja kita juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari keseluruhan isu yang harus diadres secara menyeluruh, karena bagi pemerintah Indonesia bagaimanapun ini hanyalah salah satu momentum untuk dapat mencapai tujuan yang lebih penting lagi, yaitu kemerdekaan bangsa Palestina. Ya, itu yang kita harapkan. Prosesnya masih panjang memang kalau melihat apa yang terjadi saat ini. Tapi kalau Mbak Marisa, yang penting juga yang selama ini kesulitan adalah logistik dan juga keamanan, jaminan keamanan bagi para warga di Gaza. Dengan hari ini, apa perbedaan yang terlihat? Apakah bantuan logistik misalnya sudah mulai masuk, lalu warga juga sudah bisa menempati pengungsian atau bahkan kembali ke rumahnya mendirikan tenda atau seperti apa Pak? Mbak, gambarannya di sana, Mbak Marisa? Oh, tampaknya sinyalnya kita akan perbaiki dulu komunikasi dengan Mbak Marisa di Gaza.
Pak Roy, yang kita khawatirkan adalah sebenarnya Israel ini kan out of touch dalam berbagai forum, PBB apapun itu sulit sekali untuk mencapai hari ini. Nah, pun sudah terjadi, ini masih melakukan bombardir di luar kesepakatan. Bagaimana peran aktif Indonesia dan juga negara-negara OKI misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi peran aktifnya seperti apa Pak yang diupayakan? Ya, sebetulnya kita tidak pernah berhenti untuk terus menggalang kesatuan pandangan, menyuarakan hal-hal yang memang harus diserukan secara bersama, memberikan necessary pressures, menempatkan Israel supaya dia terkucil, supaya terlihat bahwa memang dia adalah pihak yang memang harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini dilakukan. Jadi paling tidak yang selama ini secara konsisten kita lakukan adalah turut menggalang agar dukungan terhadap Palestina menjadi semakin meluas. Dan ini tentu saja antara lain dapat dilihat dari banyaknya negara-negara yang semakin banyak jumlah yang mengakui Palestina sebagai negara. Dan ini juga merupakan salah satu hasil dari kontinuitas pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara lain, terutama karena Indonesia sampai saat ini masih merupakan bagian dari 8 negara OKI yang menerima mandat dari negara-negara OKI untuk terus mendorong agar dukungan terhadap Palestina dapat semakin luas. Antara lain dapat dilihat dari jumlah negara yang mengakui Israel dan juga jumlah negara yang mengakui mengakui Palestina dan juga negara yang mengakui Palestina sebagai anggota PBB. Dan itu merupakan hal yang akan kita lakukan terus. Lagi-lagi, it's not necessarily harus berbentuk sebuah hal yang bombastis, tapi sebuah kontinuitas, sebuah hal yang tidak terputus untuk dilakukan di forum-forum diplomasi, termasuk memanfaatkan forum-forum multilateral, baik itu terutama di PBB ataupun forum-forum lainnya seperti OKI atau GNB ataupun ASEAN. Bahkan hari ini saja Bapak Menteri Luar Negeri baru menyelesaikan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Retreat di Langkawi, Malaysia. Dan pada pertemuan tersebut salah satu hasil yang disepakati adalah adanya sebuah joint statement negara-negara ASEAN yang menyambut baik terjadinya gencatan senjata ini dan mendukung agar seluruh pihak dapat segera mengimplementasikan berbagai macam klausul yang ada di dalam ceasefire agreement tersebut. Ya. Dan ini yang harus dijaga kontinuitas tadi, continuity. Nah, kalau di Mbak Marisa sudah terhubung lagi ya, Mbak Marisa, bagaimana kondisi di sana yang berbeda? Apakah truk bantuan misalnya sudah bisa masuk atau warga yang mengecek rumahnya sudah bisa mendirikan tenda di rumahnya masing-masing? Karena bagaimanapun juga secara psikis pasti mereka ingin kembali melihat rumahnya meskipun dalam keadaan hancur ya, Mbak? Ya, benar sekali. Ya, saat ini diharapkan 600 truk bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, dan ini memang telah dipersiapkan sejak kemarin. Ratusan truk sudah mengantri di Rafah sisi Mesir, dan per hari ini akan memasuki Gaza melalui jalur Karim Salom. 50 diantaranya adalah truk bahan bakar. Akan tetapi saya belum bisa memastikan untuk wilayah Gaza Utara, terutama Beit Lahia yang lebih dari 100 hari tidak mendapat bantuan kemanusiaan sama sekali, karena untuk Gaza Utara biasanya dijangkau dari border areas, yaitu yang perbatasan Israel. Mudah-mudahan Israel memenuhi komitmennya juga, karena jika dibawa dari Gaza Selatan itu juga akan melewati checkpoint Netzarim checkpoint seperti itu. Dan untuk warga Gaza, mereka sudah mulai membongkar tenda-tenda mereka, mempersiapkan kepindahan mereka ke daerah Rafah, Khan Yunis, dan yang di Gaza City juga mereka udah kembali ke Beit Lahia. Tentu saja perasaan yang sangat berkecamuk karena melihat rumah mereka hancur, dan bahkan mungkin masih banyak keluarga mereka yang tertimbun di bawah reruntuhan. Seperti dan warga juga masih harus melewati berbagai checkpoint karena terbatas oleh fase ceasefire itu ya Mbak ya. Jadi masih terbatas juga pergerakannya seperti yang tadi Mbak Marisa sampaikan ya. Tapi kondisinya lalu juga bagaimana tim medis memberikan bantuan, aksesnya sudah lebih baik Mbak dibandingkan sebelumnya?
Untuk saat ini di daerah Gaza Selatan, walaupun memang belum ada rumah sakit yang benar-benar fully function seperti sebelumnya, semua berfungsi secara parsial, tetapi beberapa layanan medis sudah tersedia dan juga dibantu oleh relawan internasional yang mendirikan rumah-rumah sakit lapangan. Dan untuk wilayah Gaza City, kondisinya juga mengkhawatirkan sebenarnya seperti yang kita ketahui Rumah Sakit Shifa Hospital sebagai rumah sakit yang utama di Gaza sangat hancur sekarang, hanya unit emergency saja yang berfungsi dan mereka saat ini disupport oleh rumah sakit kecil yang ada di sekitar Gaza City. Dan untuk di wilayah utara Bet Lahia, yang kita ketahui Kamal Adwan juga sudah hancur, dibakar oleh Israel dan tidak berfungsi sama sekali. Yang saat ini masih bisa menerima pasien yaitu Rumah Sakit Al-Auda, itu juga dengan kondisi yang sangat terbatas dan kapasitas rumah sakitnya memang sangat kecil, tidak melebihi tidak sampai 100 bed untuk rumah sakit tersebut. Sedangkan terputus lagi, nanti kita perbaiki lagi karena memang sinyal juga terbatas. Bicara soal rumah sakit, Pak Roy, hati kita semua saya yakin sama hancurnya saat melihat rumah sakit Indonesia dibombardir Israel hancur. Nah, Indonesia pasti akan urun rembuk dalam akan turun tangan juga dalam proses pemulihan di Gaza. Seperti yang sudah kita selalu aktif dalam hal itu. Nah, bagaimana dengan kali ini? Apa yang sudah disiapkan untuk membangun kembali fasilitas kesehatan atau membantu lagi banyak hal di Gaza, Bapak? Ya, begini. Mungkin saya juga perlu tekankan lagi bahwa kita termasuk paling vokal sejak awal untuk menyuarakan perlunya masalah kemanusiaan ini diadres secara khusus, karena kita tahu bahkan dalam keadaan sebelum terjadinya kejadian di bulan Oktober tahun lalu pun situasi kemanusiaan di Gaza sudah sangat susah, ya, sudah sangat rumit, apalagi pasca serangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Gaza, yang akhirnya ada dampak ke beberapa negara sekitar. Nah, jadi memang pada saat ini kita akan terus menyerukan bagaimana agar isu bantuan kemanusiaan itu dapat terus disalurkan ke semua pihak yang membutuhkan di lapangan. Namun tentu bantuan kemanusiaan ini pun akan membutuhkan uluran tangan dari seluruh komponen dari masyarakat internasional. Dan Indonesia tentunya juga akan terus berpartisipasi untuk dapat memberikan bantuan yang sekiranya akan membantu situasi untuk korban-korban yang ada di lapangan. Dan paling tidak Indonesia sudah menyampaikan kepada UNRWA untuk terus memberikan dukungan bantuan lewat UNRWA. Dan paling tidak kita sudah menyatakan pledge bahwa mulai tahun 2024 lalu bantuan kontribusi Indonesia kepada UNRWA akan mungkin kita naikkan sekitar 2 kali lipat hingga mencapai 1,2 juta US dollar per tahunnya. Dan juga ada beberapa kesempatan ketika UNRWA melakukan flash appeal meminta dukungan bantuan dana dari negara-negara anggota PBB, dan kita sudah memberikan appeal sebesar 2 juta US dollar. Sebagai catatan juga bahwa bantuan kemanusiaan yang disampaikan oleh Indonesia tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam stakeholder, termasuk kalangan civil society Indonesia yang terus aktif untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Ya. Tercatat paling tidak hingga periode tahun lalu saja bantuan kemanusiaan yang kita salurkan terutama melalui Mesir itu mencapai sekitar 4.000 ton barang senilai sekitar 11 juta US dollar. Jadi ini akan terus kita bantu sebisa mungkin bekerja sama dengan negara lain. Tapi khusus untuk masalah rekonstruksi yang ditanyakan Mbak Friska tadi, memang kita tahu bahwa isu rekonstruksi akan masuk di dalam fase terakhir dari kesepakatan yang ada sekarang. Namun tentu pada saatnya nanti apabila sudah ada sebuah pembicaraan yang lebih komprehensif mengenai bentuk dari rekonstruksi yang dibutuhkan, tentu saja pemerintah Indonesia akan turut aktif untuk dapat membantu situasi.
Ya, kita tunggu ya bagaimana kesepakatan di fase terakhir gencatan senjata terkait rekonstruksi itu. Nah, Mbak Marisa sudah terhubung lagi. Apa yang bisa dibantu oleh kami yang ada di Indonesia ini untuk Mbak Marisa dan juga warga di Gaza? Apa yang diharapkan? Apa yang dibutuhkan? Dukungan apa sebenarnya Mbak Marisa? Ya. Seperti yang kita ketahui saat ini fase ceasefire ini bisa dibilang masih sangat rawan untuk tidak berproses ke ceasefire permanen karena kita sudah melihat bagaimana pihak Israel sebelumnya, bahkan kemarin Netanyahu sendiri sudah menyatakan bahwa Israel mendapatkan izin dari Donald Trump dan dari Joe Biden untuk berperang kembali setelah serah terima hostage berhasil dilaksanakan di tahap 1 ini. Bagi saya pribadi yang paling penting saat ini memastikan Israel mematuhi ceasefire dan mematuhi international humanitarian law sebelum kita berproses untuk ke tahapan selanjutnya. Sangat diperlukan tekanan dari dunia internasional seperti itu, Mbak. Baik. Upaya internasional harus terus digalakan karena jangan sampai Israel tidak tersentuh seperti sebelum-sebelumnya, dan untuk kemerdekaan Palestina secara hakiki inilah yang terus diperjuangkan, kita titipkan untuk Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Terima kasih Pak Roliansyah Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy. Tetap hati-hati di sana, kami doakan terus dari sini. Sampaikan salam kami juga untuk warga di Gaza. Terima kasih, selamat malam.